Iya, kapel. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul atau melaksanakan kegiatan kita pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, mari kita panjatkan selawat dan bersertakan salam pada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, dengan sekurang-kurang lafaz, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1, media pembelajaran biologi, yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Alfan Yuzal Hamda, yang kedua Ainil Putri, dan yang ketiga adalah Puji Dwi Fahma. Langsung saja kita ke materi pokok. Untuk materi pertama akan saya bacakan. Yaitu tentang komunikasi dalam pembelajaran. Pengertian komunikasi. Pembelajaran merupakan suatu proses adalah proses pengiriman informasi dari guru kepada siswa untuk tujuan tertentu. Komunikasi dikatakan efektif apabila komunikasi yang terjadi menimbulkan arus informasi dua arah, yaitu dengan munculnya feedback dari pihak penerima pesan. Pembelajaran dapat dimaknai sebagai interaksi antara guru dengan siswa yang dilakukan secara sengaja dan terencana serta memiliki tujuan positif. Selanjutnya, keberhasilan pembelajaran harus didukung oleh komponen-komponen instruksional yang terdiri dari pesan berupa materi belajar, menyampaikan pesan yaitu guru, bahan menuangkan pesan, peralatan yang mendukung kegiatan belajar, teknik atau metode yang sesuai, serta latar belakang atau situasi yang kondusif bagi proses pembelajaran. Selanjutnya, gaya komunikasi guru dalam mengajar. Komunikasi dalam proses belajar mengajar dilakukan secara tatap muka, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan dua jenis, yaitu pertama, komunikasi antarpersonal atau interpersonal communication, yang merupakan komunikasi antara komunikator dengan seorang komunikan. Yang kedua, komunikasi kelompok, yaitu yang dilakukan antara komunikator dengan beberapa kelompok, baik kelompok kecil maupun kelompok besar. Selanjutnya, komunikasi sebagai aksi atau komunikasi suatu arah menempatkan guru sebagai pemberi aksi dan anak didik sebagai penerima aksi. Guru aktif dan siswa pasif. Mengajar dipandang sebagai kegiatan menyampaikan bahan pembelajaran. Selanjutnya, desain komunikasi guru dalam pembelajaran. Malcolm, sebagaimana disampaikan oleh Abdul Ghafur dalam Hadot Kuliah Teknologi Pendidikan, PPS Uni menyarankan agar guru perlu mendesain pesan pembelajaran tersebut dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, persiapan dan motivasi. Kesiapan di sini mencakup kesiapan mental dan fisik untuk mengetahui kesiapan siswa dalam menerima belajar dapat dilakukan dengan tes diagnostik atau tes prerequisite. Motivasi terdiri dari motivasi internal, eksternal yang dapat ditumbuhkan dengan pemberian penghargaan, hukuman, serta deskripsi mengenai keuntungan dan kerugian dari pembelajaran yang akan dilakukan. Yang kedua, alat penarik perhatian. Pada dasarnya, perhatian atau konsentrasi manusia adalah sering berubah-ubah dan berpindah-pindah atau tidak fokus, sehingga dapat mendesain pesan belajar. Guru harus pandai-pandai membuat daya tarik untuk mengendalikan perhatian siswa pada saat belajar. Pengendali perhatian yang dimaksud dengan berupa warna, efek musik, pergerakan atau perubahan humor, kejutan, ilustrasi, verbal, dan visual, serta suatu yang aneh. Yang ketiga, partisipasi aktif siswa. Guru harus berusaha membuat siswa aktif dalam proses pembelajaran. Untuk menumbuhkan keaktifan siswa, harus dimunculkan rangsangan-rangsangan, dapat berupa tanya-jawab, praktek, dan latihan, drill, membuat ringkasan, kritik dan komentar, serta pemberian proyek atau tugas. Yang keempat, pengulangan.
Agar siswa dapat menerima dan memahami materi dengan baik, maka penyampaian materi sebaiknya dilakukan berulang kali. Pengulangan dapat berupa pengulangan dengan metode dan media yang sama, pengulangan dengan metode dan media berbeda, preview, overview, atau penggunaan isyarat. Yang kelima, umpan balik. Dalam proses pembelajaran, sebagaimana yang terjadi pada komunikasi, adanya feedback merupakan hal yang penting. Umpan balik yang tepat dari guru dapat menjadi pemicu semangat bagi siswanya. Umpan balik yang diberikan dapat berupa informasi, kemajuan belajar siswa, penguatan terhadap jawaban benar, meluruskan jawaban yang keliru, memberi komentar terhadap pekerjaan siswa, dan dapat pula memberi umpan balik yang menyeluruh terhadap formasi siswa. Yang keenam, yaitu menghindari materi yang tidak relevan. Agar materi pelajaran yang diterima peserta belajar tidak menimbulkan kebingungan atau bias dalam pemahaman, maka harus dihindari materi-materi yang tidak relevan dengan topik yang dibicarakan. Untuk itu, dalam mendesain pesan, perlu memperhatikan bahwa yang disajikan hanyalah informasi yang penting, memberikan outline materi, memberikan konsep-konsep kunci yang akan dipelajari, membuang informasi distraktor, dan memberikan topik diskusi. Selanjutnya, komunikasi yang efektif dalam proses pembelajaran sangat berdampak terhadap keberhasilan pencapaian tujuan komunikasi. Dikatakan efektif apabila terdapat aliran informasi dua arah antara komunikator dan komunikan, dan informasi tersebut sama-sama direspon sesuai dengan harapan kedua pelaku komunikasi tersebut. Yang terakhir, jika dalam pembelajaran terjadi komunikasi yang efektif antara guru dengan siswa, maka dapat dipastikan bahwa pembelajaran tersebut berhasil. Sehubungan dengan hal tersebut, maka para guru, pendidik, atau instruktur pada lembaga-lembaga pendidikan atau pelatihan harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Untuk materi selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya. Pada teman saya, kami persilakan. Baiklah, saya Enil Putri akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu pengertian dan karakteristik media dan sumber belajar. Yang pertama adalah pengertian media pembelajaran. Media adalah bentuk jamak dari kata medium, yang merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Media dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Media dapat berupa suatu bahan atau software dan alat atau hardware. Menurut Gerlach dan Eli, bahwa media jika dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi, yang menyebabkan siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Jadi, menurut pengertian ini, guru, teman sebaya, buku teks, lingkungan, sekolah, dan luar sekolah, bagi seorang siswa merupakan media. Sedangkan, menurut Gagne pada tahun 1985, dia menyatakan bahwa media merupakan berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang untuk pembelajaran. Banyak batasan tentang media, misalnya menurut AICTE yang mengatakan pengertian media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi. Sistem pengajaran, mulai dari guru sampai kepada peralatan yang paling canggih dapat disebut sebagai media. Seringkali istilah alat bantu atau media komunikasi digunakan secara bergantian atau sebagai pengganti istilah media pendidikan. Seperti yang dikemukakan oleh Hamalik pada tahun 1994,
bahwa dengan penggunaan alat bantu berupa media komunikasi, hubungan komunikasi akan dapat berjalan dengan lancar dan dengan hasil yang maksimal. Jadi, berdasarkan batasan-batasan mengenai media seperti yang telah dijelaskan, maka dapat dikatakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang menyangkut software dan hardware yang dapat digunakan untuk menyampaikan isi materi ajar dari sumber pembelajaran ke peserta didik, baik individu maupun kelompok, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat pembelajar sedemikian rupa, sehingga proses pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas menjadi lebih efektif. Yang kedua adalah karakteristik media pembelajaran. Menurut Garlach dan Eli, mengemukakan 3 karakteristik media berdasarkan petunjuk penggunaan media pembelajaran. Yang pertama adalah ciri fiksatif, yaitu menggambarkan kemampuan media untuk merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Ciri yang kedua adalah ciri manipulatif, yaitu kemampuan media untuk mentransformasi suatu objek, kejadian, atau proses dalam mengatasi masalah ruang dan waktu. Sebagai contoh, misalnya proses larva menjadi kepompong dan kemudian menjadi kupu-kupu dapat disajikan dengan waktu yang lebih singkat. Ciri yang ketiga adalah ciri distributif, yaitu ciri yang menggambarkan kemampuan media mentransportasikan objek atau kejadian melalui ruang. Dan secara bersamaan, kejadian itu disajikan kepada sejumlah besar siswa di berbagai tempat dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian tersebut. Secara garis besar, media dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama adalah media grafis. Pada prinsipnya, semua jenis media dalam kelompok ini merupakan penyampaian pesan lewat simbol-simbol visual dan melibatkan rangsangan indera penglihatan. Karakteristik yang dimiliki adalah bersifat konkret, dapat mengatasi batasan ruang dan waktu, dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang masalah apa saja, dan pada tingkat usia berapa saja. Murah harganya dan mudah mendapatkan serta menggunakannya. Terkadang memiliki ciri abstrak pada jenis media diagram. Merupakan ringkasan visual pada suatu proses, terkadang menggunakan simbol-simbol verbal, yaitu pada jenis media grafik, dan mengandung pesan yang bersifat interpretatif. Selanjutnya adalah media audio. Hakikatnya dari sejenis media dapat dikelompokkan adalah berupa pesan yang disampaikan atau dituangkan ke dalam simbol-simbol auditif, yaitu verbal dan non-verbal, yang melibatkan rangsangan intrapendengaran. Secara umum, media audio memiliki karakteristik atau ciri sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Kedua, pesan atau program dapat direkam dan diputar kembali sesukanya. Ketiga, dapat mengembangkan daya imajinasi dan merangsang partisipasi aktif pendengarnya. Keempat, dapat mengatasi masalah kekurangan guru. Kelima, sifat komunikasinya hanya satu arah. Keenam, sangat sesuai untuk pengajaran musik dan bahasa. Ketujuh, pesan atau informasi atau program terikat dengan jadwal siaran, yaitu pada jenis media radio. Selanjutnya adalah media proyeksi diam. Beberapa jenis media yang termasuk kelompok ini memerlukan alat bantu, misalnya proyektor dalam penyajiannya. Ada kalanya media ini hanya disajikan dengan penampilan visual saja, atau disertai rekaman audio. Karakteristik umum media ini adalah pesan yang sama dapat disebarkan ke seluruh siswa secara serentak.
penyajiannya berada dalam kontrol guru, cara penyimpanannya mudah atau praktis, dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan indera. Selanjutnya adalah media permainan dan simulasi. Ada beberapa istilah lain untuk kelompok media pembelajaran ini, misalnya stimulasi dan permainan peran, atau permainan simulasi. Meskipun berbeda-beda, semuanya dapat dikelompokkan ke dalam permainan. Karakteristik dari media ini adalah melibatkan pembelajaran secara aktif dalam proses belajar. Peran mengajar tidak begitu kelihatan, tetapi yang menonjol adalah aktivitas interaksi antar pelajar. Dapat memberikan umpan balik langsung, memungkinkan penerapan konsep-konsep atau peran-peran ke dalam situasi nyata. Memiliki sifat luas karena dapat dipakai untuk berbagai tujuan pembelajaran dengan mengubah alat dan persoalannya sedikit saja. Mampu meningkatkan kemampuan komunikatif pelajar. Selanjutnya adalah pengertian sumber belajar. Sumber-sumber bahan dan belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat di mana bahan pengajaran terhadap atau asal untuk belajar seseorang. Dengan demikian, sumber itu merupakan bahan atau materi untuk menambah ilmu pengetahuan yang mengandung hal-hal baru bagi si pelajar. Menurut AICTE, mendefinisikan bahwa sumber belajar sebagai semua sumber, baik berupa data, orang, atau benda yang dapat digunakan untuk memberi fasilitas atau kemudahan belajar bagi siswa. Jadi, sumber belajar dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada siswa dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, serta keterampilan dalam proses belajar mengajar. Dengan demikian, sumber belajar merupakan segala sesuatu yang baik, yang didesain maupun menurut sifatnya dapat dipakai atau dimanfaatkan dalam kegiatan belajar, memudahkan belajar siswa. 6 jenis sumber belajar. Yang pertama adalah pesan. Pesan atau materi, baik formal maupun non-formal, dapat dimanfaatkan sebagai bahan atau sumber belajar. Pesan formal adalah pesan dan informasi yang dikeluarkan oleh lembaga resmi, seperti pemerintah dan non-pemerintah, atau yang diberikan guru dalam situasi pembelajaran. Pesan non-formal dapat digunakan sebagai sumber atau bahan pembelajaran, yaitu pesan yang terdapat di lingkungan sekitar atau yang ada di masyarakat luas, misalnya cerita rakyat, legenda, prasasti, relief, adat candi, yang merupakan termasuk pesan dan informasi teks, misalnya pada buku, modul, dan lain-lain. Selanjutnya adalah orang. Setiap orang dapat berperan media belajar dan pembelajaran. Karena seseorang, kita dapat memperoleh informasi dan pengetahuan baru. Yang ketiga adalah bahan dan program. Bahan dan program aplikasi merupakan suatu format yang biasanya digunakan sebagai program pendukung dalam menyimpan pesan-pesan pembelajaran, seperti buku paket, teks, handbook, modul, program video, audio, film, OHT, program slide, alat peraga, dan sebagainya. Program di sini yang dimaksudkan ialah berupa software. Selanjutnya adalah alat. Alat yang dimaksud di sini ialah benda-benda yang berbentuk fisik, seperti disebut juga dengan perangkat keras atau hardware, yang berfungsi sebagai sarana atau alat bantu untuk menyajikan bahan-bahan ketiga poin yang sudah disebutkan sebelumnya. Berbagai macam peralatan ini dapat dijadikan sebagai bahan-bahan atau sumber pembelajaran. Misalnya multimedia, proyektor, slide proyektor, OHP, film, TV recorder, dan sebagainya.
Selanjutnya adalah metode. Metode ialah cara atau langkah-langkah yang digunakan dalam pembelajaran. Cara penyampaian materi pembelajaran kepada pembelajar atau siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Beberapa metode pembelajaran yang sering digunakan oleh guru antara lain metode demonstrasi, diskusi, ekspositori atau ceramah, permainan atau simulasi, tanya jawab, sosiodrama, praktikum, dan sebagainya. Selanjutnya adalah latar. Latar atau setting lingkungan ialah situasi dan kondisi lingkungan belajar, baik yang berada di sekolah maupun lingkungan yang berada di luar sekolah, baik yang sengaja dirancang maupun secara khusus disiapkan, yang dapat digunakan oleh guru dalam pembelajaran. Karakteristik sumber belajar. Karakteristik sumber belajar yang pertama adalah sumber belajar dapat memberikan kekuatan dalam proses belajar, mengajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat terwujud. Yang kedua, sumber belajar mempunyai nilai-nilai instruksional edukatif, yaitu dapat membawa perubahan sempurna dalam tingkah laku. Yang ketiga, sumber belajar dapat dipergunakan sendiri, juga dapat digunakan secara kombinasi. Yang keempat, sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, sumber belajar yang dirancang, dan yang kedua, sumber belajar tinggal pakai atau jadi. Karakteristik selanjutnya adalah dengan adanya klasifikasi sumber belajar, maka sumber belajar yang dimanfaatkan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu tidak terorganisasi dan tidak sistematis baik dalam bentuk maupun isi, tidak mempunyai tujuan instruksional yang eksplisit, hanya digunakan menurut keadaan dan tujuan tertentu atau secara insidental, dapat digunakan untuk berbagai tujuan instruksional. Selanjutnya, cirinya adalah sumber belajar yang dirancang mempunyai ciri-ciri yang spesifik sesuai dengan yang tersedianya media. Fungsi dan peran-peran media dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu fungsi media dalam pembelajaran. Levy dan Letts sebagaimana dikutip oleh Anzar Arshad dalam buku Media Pembelajaran mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran, khususnya media visual, yaitu 1. Fungsi atensi, 2. Fungsi afektif, 3. Fungsi kognitif, 4. Dan fungsi kompensatoris. Menurut Kemp dan Dayton mengatakan bahwa dapat memenuhi 3 fungsi utama apabila media itu digunakan untuk perorangan, kelompok, atau kelompok pendengar yang besar jumlahnya, yaitu terbagi menjadi 3, yaitu memotivasi minat atau tindakan, yang kedua menyajikan informasi, yang ketiga yaitu memberikan instruksi. Menurut Hamalik, sebagaimana dikutip oleh Rusman dalam bukunya yang berjudul Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, Mengembangkan Profesionalitas Guru. Fungsi media pembelajaran terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif. 2. Penggunaan media merupakan bagian integral dalam sistem pembelajaran. Yang ketiga, media pembelajaran penting dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, penggunaan media dalam pembelajaran adalah untuk mempercepat proses pembelajaran dan membantu siswa dalam upaya memahami materi yang disajikan oleh guru dalam kelas. Dan yang kelima, yaitu penggunaan media dalam pembelajaran dimaksudkan untuk mempertinggi mutu pendidikan. Mengenai fungsi media itu sendiri, pada mulanya kita hanya mengenal media sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu yang memberikan pengalaman visual pada anak dalam rangka mendorong motivasi belajar.
pembelajaran terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu, misalnya guru dapat menjelaskan proses terjadinya gerhana matahari yang langka melalui hasil rekaman video. Yang kedua yaitu memanipulasi keadaan, peristiwa atau objek tertentu, misalnya untuk menyampaikan bahan pelajaran tentang sistem peredaran darah pada manusia dapat disajikan melalui film. Yang ketiga yaitu menambah gairah dan motivasi belajar siswa. Sebagai contoh, sebelum menjelaskan materi pembelajaran tentang polusi, untuk dapat menarik perhatian siswa terhadap topik tersebut, maka guru memutar film terlebih dahulu tentang banjir atau tentang kotoran limbah industri dan lain sebagainya. Baiklah, mungkin hanya itu saja dari kami. Jika ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.